Pada tanggal 15 Januari 1974, ribuan aktivis dan mahasiswa melakukan long march dari kampus UI ke kampus Trisakti Jakarta Barat. Dalam aksi ini, para aktivis dan mahasiswa mengajukan 3 tuntutan, yakni bubarkan lembaga asisten pribadi presiden, turunkan harga kebutuhan pokok, dan ganyam korupsi. Namun, aksi ini melibatkan kerusuhan. Alhasil, ratusan kendaraan buatan Jepang hangus dibakar massa. Gedung-gedung dan toko-toko juga dijarah dan dibakar oleh massa. Ironisnya, menurut beberapa ahli, aksi demonstrasi ini disusupi oleh beberapa tokoh yang dikendalikan oleh segelintir orang. Tujuannya tak lain adalah untuk merusak citra mahasiswa dan demonstrasi ini dinilai gagal. Selain beberapa tuntutan tidak dipenuhi, peristiwa malapetaka ini juga mengakibatkan puluhan orang harus meregang nyawa dan ratusan orang juga mengalami luka-luka. Malapetaka ini dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau MARI. Lantas, apa yang melatar belakangi peristiwa ini? Siapa aktor utamanya? Dan bagaimana akibatnya kemudian? Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Pakwe Tanaka mendarat di Jakarta untuk melakukan pertemuan kepada Presiden Soeharto. Dan keesokan harinya pada tanggal 15 Januari 1974, pertemuan pun dilakukan di Istana Presiden. Pertemuan ini membicarakan tentang kesepakatan di antara kedua negara, salah satunya tentang penanaman investasi asing Jepang di Indonesia. Terlebih dari itu, kesepakatan ini dinilai sangat menguntungkan pemodal asing. Di sisi sejak tahun 1998 hingga 1972, misalnya pemerintah Orde Baru terus-menerus mengandalkan pemodal asing untuk berinvestasi di negara Indonesia. Alhasil, hal ini sangat merugikan rakyat karenanya saat Jepang dan Indonesia melakukan kesepakatan dan ribuan aktivis dan mahasiswa melakukan protes kepada pemerintahan dengan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi ini dipimpin oleh Harriman Siregar dan pada tanggal 15 Januari 1974 yang mengajak ribuan aktivis dan mahasiswa untuk melakukan long march dari kampus UI menuju kampus Trisakti dengan beberapa tuntutan. Selain penanaman modal asing, terdapat 3 tuntutan lain, diantaranya bubarkan lembaga asisten pribadi presiden atau ASPRI, turunkan harga kebutuhan pokok, dan ganyam korupsi. Bagi para demonstran, penanam modal asing yang beredar di Indonesia sudah berlebihan. Bahkan mereka menganggap investasi Jepang di Indonesia disebut sebagai bentuk imperialisme gaya baru. Saat para demonstrasi melakukan long march dari kampus UI, aksi demonstrasi ini pada mulanya berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kericuhan. Bahkan saat para demonstran tiba di atas kampus Kaptip Sumitro Sosodiatjo berwasi di atas mobil jeep dan mengarahkan para mahasiswa agar tidak berbuat anarkis saat melakukan demonstrasi. Di lain sisi, ketika ribuan mahasiswa melewati kantor CSIS yang merupakan lembaga penyumbang pemikiran kebijakan ekonomi pro-korporasi asing, para demonstran mengungkapkan kebenciannya kepada Ali Murtopo, yang mana kala itu Ali Murtopo menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen atau BAKIN atau yang lebih dikenal dengan ASPRI Presiden Soeharto. Bahkan Ali Murtopo dikatai sebagai antek Jepang. Ali Murtopo yang kala itu berada di kantor CSIS geram saat mendengarkannya, dan ia sempat mengeluarkan pistolnya untuk ditodongkan di hadapan para mahasiswa.
Namun, hal itu dapat diredam oleh Yusuf Wanandi yang saat itu bekerja di CSIS. Di lain tempat, tanpa sepengetahuan siswa Mitra dan para demonstran lain, masa yang tak dikenal yang awalnya hanya berada di pinggir jalan tiba-tiba bergabung dengan arak-arakan para aktivis dan mahasiswa. Kala itu, para demonstran sedang menuju Monas. Sebagian massa berbelok dan menuju ke Pasar Senen. Sebagian mana dalam panam Tirta ID Patrick Mantanasi dengan tajuk peristiwa malari. Muslihat operasi khusus merusak gerakan mahasiswa. Ribuan massa yang gak dikenal yang berada di Pasar Senen melakukan aksi pembakaran kendaraan-kendaraan buatan Jepang dan gedung-gedung hingga melakukan penjarahan toko-toko di Pasar Senen. Hasil aksi demonstrasi yang awalnya mulanya berjalan damai berubah menjadi aksi kerusuhan yang berakibatkan malapetaka. Malapetaka yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 menurut beberapa pihak memang sengaja untuk dijadikan kerusuhan, sehingga aksi demonstrasi bisa digagalkan dan oleh karenanya citra mahasiswa pun kian tercoreng. Lantas, siapakah aktornya? Menurut Ali Sadikin dalam Pulse bertanya, Bang Ali menjawab kala itu ketika peristiwa kerusuhan malari terjadi, situasi di Jakarta sangat genting, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pembakaran dan penjarahan. Bahkan menurut Jenderal Sumitro yang saat itu mengikuti aksi demonstrasi, kerusuhan peristiwa malari ada kaitannya dengan sebuah lembaga studi CSIS atau Center of Strategies and International Studies dan operasi khusus atau OPSUS yang dipimpin Maijen Ali Murtopo. Di lain sisi OPSUS atau operasi khusus yang oleh Ali Murtopo dimasukkan ke dalam Bakin, menurut Sumitro, Bakin telah menggerakkan masa gerakan usaha pembaharuan pendidikan Islam atau GUPPI untuk melakukan aksi kerusuhan di daerah Pasar Senen. Selain itu, OPSUS juga menggerakkan preman-preman untuk membantu kerusuhan di Pasar Senen. Bahkan menurut Ali Sadikin yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, gerakan massa ke daerah Pasar Senen bertujuan untuk menghancurkan gerakan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi. Akibat malapetaka yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 atau yang dikenal sebagai malari itu, sebagaimana dalam laman tirto.id, tulisan Husain Abdus Salam dengan tajuk Malari 1974. Protes mahasiswa yang ditunggangi para jenderal sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. 11 orang meninggal dunia, 300 orang luka-luka, 144 buah bangunan rusak berat, dan sebanyak 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan. Merespon kondisi ini, pemerintah Orde Baru kemudian menangkap sebanyak 775 orang yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa, termasuk pemimpin gerakan Hariman Siregar. Selain itu, karena dianggap memberikan proporsi berita berlebihan dan memanaskan suasana, rezim Orde Baru mencabut izin beberapa media massa, diantaranya Hardian Abadi, Pedoman, Indonesia Raya, Harian Kami, dan The Jakarta Times. Selain itu, setelah peristiwa malari terjadi, Sumitro dicopot dari jabatannya sebagai Pangkop Kamtib dan Aspri dihapuskan oleh Presiden Soeharto, dan Ali Murtomo hanya menjabat sebagai wakil kepala Bakin. Pada intinya, malapetaka 15 Januari 1974 atau malari ini merupakan malapetaka yang dialami oleh para aktivis dan mahasiswa karena kerusuhan ini merupakan desain pemerintah termasuk Ali Murtomo itu sendiri.